Salam jumpa dengan saya Pendeta Demianus Malawau dalam program Janji Manis. Para pemirsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema Yahweh Elohim adalah Tuhan Allah yang karyanya nyata dalam hidup orang percaya. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan berdoa kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan Yesus Kristus berintervensi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, supaya firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya firman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Jadi hari ini saya mau berbicara tentang mengenal Yahweh Elohim dan karyanya dalam kehidupan orang percaya. Mengapa kita harus mengenal nama Yahweh Elohim? Karena Dia adalah Allah yang Esa, adalah Tuhan yang Esa. Maksud saya, bandingkan Ulangan pasal 6. Allah yang Esa adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau identik atau sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hari ini saya mau beritahu siapakah nama Bapa itu. Bapa itu bernama Yahweh Elohim. Ya. Mengapa? Karena teks firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel melalui Musa. Ya, banyak hamba Tuhan bicara bahwa Bapa itu bernama Yahweh. Hari ini saya beritahu, nama Yahweh aja belum cukup. Alkitab berbicara, lihat teks. Dia adalah Yahweh Elohim. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah sebutan, itulah namaku untuk selama-lamanya. Ayat 15. Jadi hari ini saya beritahu bahwa kita harus mengenal nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesuai dengan firman Allah. Jangan kita masukkan logika kita di dalam teks. Teks harus berbicara, teks harus kita eksplor. Kita harus angkat teks keluar untuk menjawab bahwa Dia adalah Yahweh Elohim. Dia adalah Allah yang Esa, Dia adalah Tuhan. Mengapa? Sebab di dalam Bilangan pasal 6, Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itulah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, itulah pribadi kedua Sang Firman di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini saya bicara bahwa pribadi kedua dalam perjanjian lama sudah menyatakan diri kepada Nuh. Sebab di dalam pribadi kedua, kasih karunia yang melimpah-limpah dengan limpahnya. Bandingkan Kejadian 6 ayatnya yang ke-8. Dan Yahweh,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi hari ini saya mau beritahu, ya, kita harus mengenal nama Tuhan, nama Yahweh Elohim dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan kita masukkan logika kita di dalam teks. Kita harus menggali teks keluar supaya memberikan jawaban bahwa kita mengenal Yahweh Elohim sebagaimana yang tersurat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Hari ini saya mau bicara bahwa Yahweh Elohim yang telah menolong, yang telah menyatakan diri kepada Musa, dia telah bekerja dari kekekalan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus merencanakan keselamatan melalui jalan salib sejak kekekalan. Bandingkan Efesus 1 ayatnya yang kelima. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu bahwa rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus, jalan salib, sudah direncanakan oleh Bapa, Firman, dan Roh Kudus sejak kekekalan. Efesus 1 ayat yang kelima. Ya. Lalu bagaimana dengan pengutusan Yesus? Bapa, Firman, dan Roh Kudus sudah menjadi satu. Mereka sudah sepakat untuk Yesus diutus oleh Bapa untuk melaksanakan karyanya di atas kayu salib. Bahwa Yesus adalah pelaksana dari keselamatan itu. Bahwa dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Amin. Jadi hari ini saya mau mengajak semua pemirsa bahwa ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Makanya Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengaplikasikan karya Kristus dalam kehidupan atau dalam hati orang percaya, supaya orang percaya sadar sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Jadi Roh Kudus mengaplikasikan karya Kristus dalam hidup orang-orang percaya, sehingga orang yang lahir baru, yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Lalu yang berikut, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, bahwa Roh Kudus harus menuntun kehidupan orang percaya supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan yang terakhir, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, apabila orang yang telah didiami oleh Roh Kudus, Roh itu akan membangkitkan dia pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah karya yang terbesar dari Roh Kudus, dari the Holy Spirit, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, sehingga orang percaya mengalami pengangkatan. Ya, sebab Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Para pemirsa Janji Manis, dengarkan firman Tuhan ini. Terima Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam pusat hidupmu, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa supaya firman dan Roh Kudus merestorasi paradigma kami, supaya kami mengenal Bapa yang benar, mengenai Yahweh Elohim dan karyanya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami senantiasa mempermuliakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pemirsa, program Janji Manis telah menjadi berkat bagi semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.